Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan kita di Chevy Cek Analisa. Jadi teman-teman seperti biasa akan mengirim analisanya di Cek Analisa. Jadi nanti kita akan membantu agar teman-teman bisa lebih grow up. Oh, gak usah lama-lama ya, langsung ke chart. Yang pertama ada Pak SF. Oke, Mas Jeff, Mas Gun mau tanya, tren time frame H4 bearish menurut saya karena sudah tembus lower high. Yang B, konfirmasi entry. Menurut saya area sibuk. Oke, sibuk penan jika break trend line. Menurut saya harga akan ke bawah lagi mengingat market bearish. Metode intraday, trading style ya, intraday question. Apakah analisa ini masuk akal atau cuma mencocok-cocokkan saja? Jika analisa ini masuk akal, apakah SLTP-nya make sense? Saya taruh di atas area sibuk. Apakah pembacaan market structure-nya sudah benar? Mohon koreksinya Mas Jeff. Base readers. Yang pertama ini adalah tren turun. Di kemungkinan di area sibuk di sini. Untuk SL-nya di atas ini oke, tapi menurut saya agak lebar dikit Pak di atas ini. Nah, di atas ini biar lebih aman. Soalnya ketika di area sini bisa jadi takutnya fake out. Dan untuk melihat apakah ini mencocok-cocokkan, enggak sih, tapi ini secara markingan market structure sudah benar-benar oke ya menurut saya, udah sangat bagus ya. Dia bagaimana cara memilih market structure yang major dan market structure yang minor ya. Dan area sibuk di sini adalah area konsolidasi, jadi ini udah sangat-sangat good ya antara di sini. Lalu untuk area SL di sini, TP-nya bisa di sini ataupun di sini. It's really good. Keep it up Pak SF. Next di nomor 2 ada Pak Power Rangers merah. Ini adalah analisa saya secara teknikal tanpa fundamental karena masih bego soal fundamental. Mohon dicekkan Mas. Siap. Dari ketiga gambar yang sama menunjukkan di H4 terjadinya reversal. Dari ketiga gambar yang sama, oke. Ketiga gambar menunjukkan reversal. Siap. Tapi jika melihat secara higher time frame yang lebih tinggi, harga akan dominan bullish. Skenarionya yang pertama adalah jika harga benar-benar reversal, kita bisa mengacu pada gambar pertama dan ketiga. Skenario kedua adalah jika harga masih cenderung bullish, maka kita bisa mengacu pada gambar kedua. Dan catatan, entry yang dominan adalah diri kalian sendiri. Siap. Ini hanya spekulasi. Yang pertama, semuanya terjadinya reversal. Tapi kalau melihat cara time frame yang lebih tinggi, harga dominan bullish. Oke, kalau pertama adalah pembalikan harga ya, kalau kita melihat di sini, ini sudah break market structure. Ini time frame 4, high low, lower high, lower low, higher low, dan lanjut naik. Bisa, di situ bisa. Biasanya ketika momentumnya tinggi kayak gini, time frame besar dan nge-break beberapa market structure sebelumnya, ini benar-benar momentum yang kuat untuk terbang tinggi. Dan koreksinya biasanya kecil, lalu lanjut naik lagi. Biasanya di sini. Kalau di sini masih oke, tapi biasanya kalau momentumnya kuat, koreksinya kecil lalu lanjut naik lagi. Itu kalau reversal. Oke, lanjut kalau dari gambar yang selanjutnya ini reversalnya berdasarkan Fibonacci. Ini sudah masuk area Fibo untuk lanjut kenaikan. Ini oke. Jadi saya rasa tinggal tunggu aja market nyampe ke arah situ. Dan lanjut di gambar selanjutnya. Di gambar selanjutnya ini ada time frame H4, ada trend line. Low pertama digabungkan, low kedua digabungkan. Di sini ada break retest, ada reversal juga. Jadi sudut pandangnya banyak ya. Kalau saya sendiri pribadi lebih ke sudut pandang market structure ya. Kalau market structure di H4 itu lebih oke gini, break retest untuk lanjut kenaikan. Saya lebih suka yang seperti itu. Untuk Pak Power Rangers secara analisa udah matang ya menurut saya, tinggal gas aja entry yang banyak. Next Gunawan. Oke, dari Pak The Rich sidang ke 1 trennya baris. Oke, tapi time frame 4 trennya bullish. Mana bagus ya untuk intraday. Oke, sell top buy. Oke. So kita cek cara Fibonacci. Coba kita akan cek dari gambar pertama, ini dari Bitcoin time frame 1. Trennya apa ini? Bullish ya. Demand kalau kenaikan ke atas. Nah, oke. Nah, untuk gambar kedua ini Bapak entry-nya di Fibonacci 6,8, tapi nggak ada Fibonacci-nya. Jadi mungkin boleh saja Pak untuk area apa super nya, dan target pertama mungkin bisa saja ke area supply yang udah Bapak tentukan, yaitu di 120. Nah, mungkin bisa jadi. Oke, nah. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk intraday tidak perlu sejauh itu untuk menandai area supply and demand-nya sampai di atas bawahnya, mungkin cukup di area supply terdekat saja. Dan Fibonacci mungkin perlu dikoreksi lagi karena Fibonya kurang begitu jelas ini. Tidak ada Fibonacci yang baku di sini ya, entah itu 0,8 atau 856. Tidak ada. Ya, mungkin udah oke, tinggal diperbaiki aja untuk Fibonacci-nya Pak, dan entry-nya. Oke. Lanjut dari Pak Nihil ya. Dari Pak Nihil ini cekan Mas Jeff.
Ini wajah-wajah orang Gion ya ini ya. Ini ya Pak Nihil nih. Pak Ilham Wahyudi nih. Harus Probolinggo ya. Lihat. Ini namanya model apa? Ini model menganga ini Pak. Ini model menganga dan menyala, terbang Pak. SAUYSD terbang. Oh, SAUYSD ya. Mantap. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini ada Pak Arta, mohon korisnya Mas. Di sini ada 2 skenario ya teman-teman. Jika break dari Vibo maka kemungkinan Australian Canadian akan melanjutkan trennya dan diuji Vibo level 50. Tunggu candle validasi, target Vibo 23 TP1. Oke. TP2 bisa ambil Vibo 0 bila memungkinkan. Yang kedua adalah bila ternyata pair ini reject di Vibo 61 maka analisanya dia akan drop hingga level 0,88500. Tunggu candle validasi di Vibo 76. Oke, Bapak ini konservatif, saya suka dan tidak terfokus pada ini akan naik, ini akan turun kata enggak. Dia jadi Bapak lebih menunggu ketika market break atas ya udah naik, break bawah ya udah turun. Skenarionya juga oke. Penempatan market structure-nya juga oke. Penempatan Vibo-nya skenario juga oke. Saya suka kayak gini, Pak. Ini sama seperti saya, cara analisa saya, jadi lebih baik nunggu break atas atau break bawah. Jadi kita lebih ke ngikutin market ya. Mantap Pak Arta. Lanjut Gunawan. Ini dari Pak Alkairo Mas. Di mana? Mas. Ini coba kalian cek ya. Ini gimana Masnya? Apakah udah bisa riset BIP ya seperti ini? Semoga turun sampai kantor bandar. Ini nyentuh fair value gap time frame 1 detik ya. Satu deh, Bro. Enggak, ini kan petir bro. Betul 1 detik bro. Jeder. Ini apa nih first flag ini? Nah ini first flag di break Nama Junam. Nah, Mantap. Terawan sampai kantor. mantap, oke mantap Pak Alkairo. Semoga sukses. Oke gitu aja teman-teman untuk sesi cek analisa. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Goodbye. Thank you.